Hai guys, welcome back to my channel. Di video kita kali ini, kita akan ngomongin tentang etika dalam teknologi informasi dan komunikasi. Pertama-tama kita bahas pengertian etika dalam TIK dulu ya. Etika dalam penggunaan ICT adalah perbuatan manusia yang dipandang berperilaku nilai baik dalam penggunaan information, communication, and teknologi atau istilah bahasa Indonesia teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menerapkan etika TIK diperlukan terlebih dahulu mengenal dan memaknai prinsip yang terkandung di dalam TIK. Di antaranya yaitu yang pertama, tujuan teknologi informasi, yaitu memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, untuk membuat manusia lebih bermakna jika tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya. Dan yang kedua, prinsip high tech, high touch lebih banyak bergantung kepada teknologi tercanggih. Lebih penting kita menimbangkan aspek high touch yaitu manusia. Dan yang ketiga, menyesuaikan teknologi informasi dengan kebutuhan manusia. Kemudian etika dalam penggunaan TIK. Beberapa hal yang harus kita terapkan dalam penggunaan TIK yaitu yang pertama, menggunakan TIK untuk hal yang bermanfaat. Dan yang kedua, tidak membajak, menyalin, atau menggandakan tanpa seizin pemilik hak paten. Dan yang ketiga, tidak mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain. Dan yang keempat, tidak menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan. Dan yang kelima, tidak memasukkan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan, dan merugikan orang lain. Selanjutnya, jenis pelanggaran etika dalam penggunaan teknik informasi dan komunikasi. Yang pertama, hacker dan cracker. Menurut Mansfield, hacker didefinisikan sebagai seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengaman lainnya, tetapi tidak menggunakan tindakan pengerusakan apapun atau tidak mencuri uang dan informasi. Sedangkan cracker adalah sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan sesekali waktu juga melumpuhkan seluruh sistem komputer. Dan yang kedua, denial of service attack, yaitu merupakan suatu usaha untuk membuat sumber daya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakai. Yang ketiga, pelanggaran privacy. Contohnya, yaitu memasukkan perangkat lunak ke hard disk, shoplifting, pemakaian lisensi melebihi kapasitas. Yang ketiga, penjualan CD-ROM ilegal, penyewaan perangkat lunak ilegal, kemudian juga download ilegal. Dan yang keempat, fraud, yaitu merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. Kemudian yang kelima yaitu gambling, merupakan perjudian, tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi perjudian sudah marak di dunia cyber yang berskala global. Yang keenam yaitu mobile gambling, merupakan perjudian dengan menggunakan wireless device seperti PDAS, wireless tablet PCS. Beberapa kasino online dan poker online menawarkan pilihan mobile. Yang ketujuh yaitu pornografi dan pedofilia. Pornografi merupakan jenis kejahatan dengan menyajikan gambar atau video yang bersifat erotis dengan tujuan merusak moral. Sedangkan pedofilia yaitu merupakan kejahatan penyimpangan seksual yang lebih condong ke arah anak-anak atau child pornography. Dan yang kedelapan yaitu data forgery. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga situs berbasis web database. Kejadian ini biasanya diajukan untuk dokumen e-commerce. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video tentang etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Terima kasih.